Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan 8 sampai dengan pertemuan terakhir. Yang pertama, pengertian multikultural. Pengertian pendidikan multikultural secara sederhana, multikulturalisme ini bisa dipahami sebagai suatu pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam atau majemuk, atau pula dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Tujuan dari pendidikan multikultural terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan awal dan yang kedua tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan awal ini hanya berfungsi sebagai pelantara agar tujuan akhirnya ini tercapai dengan baik. Yang kedua, pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf cendekiawan muslim. Beliau ini pernah ada pada bidang politik, yang tepatnya di Granada, Spanyol. Beliau menjadi seorang hakim di Mesir dan kemudian pada akhirnya memilih menjadi seorang sufi. Pemikiran Ibnu Khaldun ini tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya. Pendidikan sebagai bagian dari proses peradaban manusia. Pendidik menurut Ibnu Khaldun harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan kerja akal secara bertahap. Ibnu Khaldun menganjurkan agar pendidik menggunakan metode yang sesuai. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Pendidik harus mempunyai ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun memandang bahwa peserta didik ini merupakan subjek didik, bukan objek didik, yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Lanjut, ada pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, pemikiran Abduh ini tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Urwah Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh ini. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di Mesir sendiri mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharu. Menurut Muhammad Abduh ini, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, dan jiwa gotong royong semangat ekonomis. Lanjut, pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah, yang dimana organisasi Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1912. Tokoh pembaharu yang kosmen di bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan menilai bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mencangkup seluruh aspek kehidupan. Menurut Ahmad Dahlan, materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Menurut Toto Soeharto, Ahmad Dahlan ini memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum yang sedemikian rupa dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya kecuali apabila dengan cara dipraktekkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Ahmad Dahlan ini tidak
jika tidak dipraktekkan tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Urgensi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari paling tidak terdapat dua kualifikasi. Yang pertama, arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu, bahkan dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun. Kedua, urgensi pendidikan terletak pada kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan mempelajari ilmu, yaitu semata-mata untuk diamalkan. Pengalaman suatu ilmu mempunyai makna bahwa seseorang yang berilmu dituntut untuk menerjemahkannya dalam perilaku sosial yang santun, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang beretika. Pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau yang disingkat dengan Persis. Persatuan Islam merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 berdiri di Bandung. Organisasi ini berasal dari sebuah acara yang sederhana dengan nama acaranya yaitu kenduri. Di dalam kenduri itu para anggota saling berbincang-bincang membahas tentang masalah keagamaan dan kegiatan keagamaannya. Tokoh-tokohnya diantaranya yang pertama ada Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Nasir. Usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Persis diantaranya yang pertama melakukan pendirian madrasah, yang kedua melakukan pendirian kursus-kursus dalam bidang keagamaan, yang ketiga pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lalu ada pendidikan pesantren Persis, dan pendirian percetakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.